Hari yang cerah, pas sekali untuk mencari ikan nih. Yuk anak negeri, bantu Abdi mencari ikan. Kebetulan sekali perahu milik uaknya Neng Shirley sebentar lagi siap berangkat ke tengah laut untuk mencari ikan. Kita bantu dulu yuk. Berangkat! Nah, jadi sekarang arahnya teh perjalanan menuju ke tengah laut. Ini perjalanannya ombaknya lumayan gede, tapi gelembungnya doang. Jadi ombaknya nggak pecah, gelembungnya gede banget. Di sebelah sana tuh, jadi ombaknya nggak terlalu gedenya kan ya? Ya. Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, membuat sebagian masyarakat bergantung dengan hasil laut. Salah satunya adalah masyarakat di wilayah pesisir selatan Garut ini yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Ini udah nyampe di tempat pencarian ikannya tuh. Sebagian ada nelayan-nelayan di sini. Dari malam di sini nelayan sampai cari ikan terus kan ya. Sekarang waktunya mengangkat jaring yang sudah Kang Ihsan pasang dari semalam anak negeri. Ayo angkat Mang, Abdi sudah gak sabar lihat ikan-ikannya. Oh ya anak negeri, sudah sejak zaman dulu kala, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut tangguh. Hal ini karena Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki lautan yang sangat luas. Termasuk juga dengan Kang Ihsan ini, sebagai nelayan hidupnya sangat tergantung dengan hasil laut, terutama di daerah pesisir selatan Garut ini. Nih, si Akang sama saya dapat ikan layur. Lihat tuh, panjang, lumayan cukup besar juga nih dagingnya. Mana Kang? Orang simpen nih Kang. Aduh, pusing bener arang mah ini. Gelombangnya tinggi pisan. Ini bener-bener pusing, aduh arang mah. Pusing? Pusing pisan. Aduh, si A. Nengoknya pusingnya. Ya, gitu ya. Udah biasa. Ini soalnya teh ombaknya atau gelombangnya bener-bener besar. Jadi goyang-goyang. Aduh. Si A boleh Ayo nggak? Kang, langkap deh Kang. Waduh, ini sih yang dinamakan mabuk laut. Meski sudah sering melaut, tapi kalau ombaknya seperti ini sih, tumbang juga akhirnya. Lihat anak negeri, sekali menjaring bisa dapat ikan pipih bergigi tajam, yaitu ikan layur. Ikan layur biasanya banyak didapatkan pada bulan-bulan tertentu saja. Di pesisir Garut Selatan ini, musim ikan layur berada di bulan 11 hingga bulan ketiga. Nah, sepertinya sudah cukup nih tangkapan kami hari ini. Waktunya membawa ikan layurnya kembali ke daratan untuk dimasak. Karena kebetulan Abdi sudah lapar sekali nih. Ini udah ditemenin sama Neng Gelis nih. Arangga teh mau masak layur sambal berem pakai tomat yang banyak biar lekoh. Hayo tuh Neng orang masak kayak nama Neng. Ini makin semangat Arangga mah gitu. Ini dia semua bahan-bahan untuk membuat ikan layur sambal beremnya anak negeri. Sementara Abdi potong ikan layurnya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan perlengkapannya ke Neng Shirley dan Neng Ica. Nah anak negeri, sebagai salah satu negara dengan banyak budaya, Indonesia terkenal dengan pesona kulinernya yang sangat beragam. Secara umum, masakan Indonesia terdiri dari berbagai macam rempah yang tumbuh subur di tanah air tercinta kita ini. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Setelah ikan selesai dipotong, selanjutnya taburi menggunakan garam. Aduk sampai tercampur rata, karena selain sebagai penambah cita rasa, garam juga dapat berfungsi memperbaiki penampilan maupun tekstur daging ikan. Barulah ikan layur siap untuk digoreng. Proses ini tak membutuhkan waktu lama kok. Cukup menggorengnya sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Atas Neng, sok orang tumis eta Neng. Enggak. Sok. Lisahna dialihkan. Lisahna dialihkeun. Tumis bumbu sampai harum. Lalu masukkan ikan layur ke dalam bumbu merahnya. Oseng sampai ikan terlumuri bumbu hingga merata. Harumnya. Dari wangi bumbunya saja sudah bisa terbayang kelezatannya. Jadi tambah gak sabar nih. Neng,
Naon ieu teh nutos janten? Layur sambal berem. Layur sambal berem. Udah jadi, lihat tuh. Meni menggoda pisan, seleranya kuat ke berem lekoh. Sekarang mah Arangga mau langsung makan sama si Neng Neng. Hayu Neng orang tua. Anak negeri, meski pedas, tapi ini benar-benar enak loh. Tak ada bau amis, dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan makin meningkat. Neng Neng, Hah? tahu nggak ini teh ikan apa? Layur. Layur. Nih, ikan layur itu ada manfaatnya. Apaan tuh? Dapat mempercepat menyembuhkan luka. Iya tuh. Nih, contohnya Arangga suka mengkonsumsi ikan layur nih. Punya luka langsung cepet kering waktu kemarin juga. Selain banyak manfaatnya, ikan layur juga enak nih dimasak kayak gini. Ikannya kriuk, dalamnya lembut, si tulang-tulangnya teh ya bisa dimakan karena kriuk pisan. Sok sekarang mah urang makan deui. Ieu mah lada pisan ka Cidaneng. Saus. Mantap. Masih berbahan dasar ikan layur hasil tangkapan Abdi dan Neng Shirley tadi, olahan yang kedua ini dijamin membuat kalian tambah ngiler deh. Anak negeri, penggunaan bumbu dengan aneka rempah dapat menetralisir aroma amis pada ikan layur, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga kunyit. Oh ya anak negeri, ikan layur ini dikenal juga dengan nama ribbon fishes karena bentuk tubuhnya yang memanjang menyerupai pita. Di Jepang, ikan ini sering dikonsumsi mentah-mentah loh dalam olahan sashimi. Oh ya, karena kita mau membuat sayur, tentu juga siapkan bahan sayurnya ya. Potong buncis dan wortel sesuai selera. Selanjutnya tumis bumbu halusnya. Tunggu sampai harum, lalu barulah masukkan ikan layurnya. Sip, tinggal tunggu sampai matang deh. Ya, kenikmatan ikan kuah kuning memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang, termasuk masyarakat di pesisir Pangandaran ini. Konon karena kelezatannya, dahulu ikan kuah kuning selalu disajikan untuk para petinggi tentara Belanda yang datang. Dahulu boleh saja hanya segelintir orang yang dapat merasakan kelezatan ikan kuah kuning. Sekarang hampir semua orang bisa membuat dan merasakannya sendiri. Ya seperti Abdi ini. Aduh, Arangga? Itu Arangga. mana Neng? Itu Arangga. Iya, Arangga mah iya di Itu dia. aya dua. Iya, Arangga. Itu Iya, aya di dia. Itu Nahasami, itu Arangga. Neng iya, Arangga mah iya di Itu dia. Arangga itu. Di sana. Neng. Kemaranku Tuh Neng, ieu mah pena bajuna sarua, ieu mah. Iya di dia. Itu Arangga. Arangga. kembaranku Arangga itu. Iya, Arangga mah di dia, Neng. Itu Arangga. Iya, meh. Kembar. Cik, lamun kembar mah urang ajakan tuang di dia nggak usah. Apa ka dia mah? lagi nanahaun Ini lagi mamang. Urang mah tuang we sareng hayu. Mamam. Awas sangguna. Siap buat ribuan produk menarik diskonnya jor-joran? Serbu diskon jam 2 siang. Buka Tokopedia sekarang. Sekarang! Ulu, meni raos pisan. Perpaduan rasa asin ikan layur dengan kuah kuningnya sungguh sempurna. Bah, saur Arangga mah ini teh meuni raos pisan. Saur Abah kumaha bah? Ih. Rasana? Sami saudara bage teh raos pisan. Dagingna hipu. Dagingna hipu. Sareng ieu teh mengandung protein tinggi Protein tingginya. anu ngajadikeun urang jadi cerdas jeung Cerdas, pinter. Terus dan obat sehat 5 seubeuh. opat sehat 5 sebuah bisa. Lamun cek Neng kumaha Neng? Raos aa. Hmm.
Raosna Kumaha ya rasa sayurna teh, Neng? Kento. Kento. Bumbu asli. Hmm. Bumbu rempah-rempah asli tina Ah. koneng Oh, raos pisan. saus pisannya. Nuhun. Neng Ica, kumaha rasa sayurana Neng Ica? Cita rasana ka raos pisan Rangga. Tinu sayurananya Sayurana mah. hipu. Hipu. Wah, bener. Begitu anak negeri, sudah paham kan? Yuklah tambah lagi, mari kita habiskan. Anak negeri, ada yang pernah makan kembang tahu? Enak kan? Seperti ini proses pembuatannya. Nah, ini adalah proses pencucian, memisahkan antara kulit dengan kacang kedelainya. Nah, ini yang jadi kembang tahunya. Ini kulitnya ini dibuang. Terus ya, Kang? Cuci di Kang atuh, Kang. Ya, sebelum masuk ke dalam proses penggilingan, kedelai harus direndam selama semalaman terlebih dahulu, supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai benar-benar bersih, lalu giling sampai halus menggunakan mesin ini anak negeri. Kedelai yang dipakai biasanya hanya yang berukuran besar saja ya, karena kedelai dengan ukuran ini paling banyak mengandung protein, jadi bisa lebih banyak menghasilkan kembang tahu. Setelah digiling, barulah masuk ke dalam proses penyaringan. Nah, ini wangi kedelainya tuh benar-benar khas pisan. Terus nih, kirain teh airnya air dingin, ternyata air panas. Tadi saya teh langsung anclum ke bawah. Aduh, tukang manjur dari. Bener panas ini, Mas. Tapi akangnya udah biasa, saya cobain. Oh ya anak negeri, pabrik tahu Bintang Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an loh. Dan mampu bertahan hingga sekarang. Wah, hebat pisan ya. Sekarang langsung saja tuangkan air perasan kedelainya untuk segera dimasak. Nah, ini proses pengembangan tahu sekitar 30 menit ya Kang ya? Baru bisa berkembang si kembang tahunya teh. Gimana besar kecil apinya. Wih, ini sih besar sekali tempat masaknya. Anak negeri, kalau jadi pekerja pembuat kembang tahu harus tahan panas ya. Karena proses pemasakan ini masih menggunakan tungku tradisional yang mengandalkan panas dari kayu bakar. Sehingga suhu di sekitar juga ikut panas. Setelah 30 menit, barulah kembang tahu akan muncul. Sini anak negeri, lihat kembang tahunya. Nah, kalau proses ini memang harus membutuhkan keahlian khusus untuk memotong lalu meniriskan kembang tahunya. Uniknya, angkatan pertama kembang tahu biasanya memiliki harga yang lebih mahal karena memiliki rasa yang lebih kuat. Kalau kembang tahu ini sih cukup diangin-anginkan saja supaya kering. Nah, setelah kembang tahu digantung dan diangin-anginkan, selanjutnya kembang tahu masih harus dijemur terlebih dahulu. Nah, jadi biasanya proses penjemuran kembang tahu itu 2 jam juga udah kering. Tapi kata si akangnya Kang, 1 hari untuk packagingnya baru bisa dimasukin gitu. Sebenarnya 2 jam juga udah kering, cuman butuh 1 hari untuk packagingnya gitu. Oh ya anak negeri, kembang tahu yang dijemur ini adalah masakan kedua. Karena biasanya kandungan protein tahu sudah berkurang yang membuat proses pengeringannya lebih lambat. Jadi harus dibantu melalui proses penjemuran. Dalam sehari, pabrik tahu Bintang Jaya ini mampu memproduksi ribuan kembang tahu loh. Kemudian kembang tahu akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Wah, meni loba pisan euy. Gimana Kang? Ya sekarang beberes. Ya kembang tahu terus jadi jadi kering ya Kang ya. Terus gimana Kang? ya kanggo arangga kanggo masak. Allah hatur nuhun pisan. Meni kuat kalau bakieu meni banyak ini Kang. Terima kasih ya Kang ya. Aduh, bangga Kang. Bangga, nuhun. Sekarang Arangga mau bikin batagor. Arangga, katanya bikin batagor, mana tahunya?
Neng, kan pakai kembang tahu, bukan pakai tahu biasa. Sekarang mah pakai kembang tahu. Sok sekarang mah kita liatin prosesnya. Ayo, Bu, urang masak enak mah. Ini dia semua bahan untuk membuat batagornya anak negeri. Simpel bukan? Langsung saja, haluskan semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, cabai rawit, dan juga garam. Anak negeri, sementara Abdi mengambil daging ikannya untuk campuran irisan batagornya, Neng Ica juga menyiapkan bahan isian lainnya, seperti daun bawang dan juga wortel. Nah, kalau daging ikannya sudah banyak terkumpul, langsung saja kita campur dengan tepung kanji, garam, dan juga daun bawang. Terakhir, tambahkan air panas supaya adonan tepung bisa mengental dan lembut. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata, lalu isikan deh ke dalam kulit kembang tahunya. Oh ya, tapi sebelumnya kembang tahu harus direndam dulu ya menggunakan air panas. Nah, seperti ini jadinya anak negeri. Kembang tahu yang tadinya kering jadi lembek deh. Wih, lihat si Neng, jago juga ya ternyata bungkus adonan menggunakan kembang tahunya. Ya lumayan lah, mirip kok dengan yang dijual di restoran-restoran sana. Nah, sadayana adonannya sudah habis nih. Semua sudah terbungkus dengan kembang tahu. Sekarang waktunya proses penggorengan. Proses penggorengan pun gak usah lama-lama. Asal warnanya sudah cakep mah, angkat aja. Karena kalau gosong bisa merubah rasa. Selain itu, isian batagornya juga bisa menjadi keras. Bakso tahu goreng alias batagornya teh udah jadi. Lihat tuh, meni crunchy pisan. Nah, sok sekarang mah Bun, ngambil Bun. Mangga Neng. Masakan terakhir Abdi kali ini juga berhasil anak negeri. Batagornya raos pisan. Kenyal di dalam, renyah di luar. Sungguh perpaduan yang sempurna. Anak negeri, tahukah kalian meski batagor identik dengan makanan khas Jawa Barat, ternyata batagor tercipta atas ketidaksengajaan loh. Dahulu ada seorang perantau dari Purwokerto, Jawa Tengah yang mencari penghidupan di kota Bandung sekitar 1950-an. Nah, dari seorang perantau bernama Ihsan itulah menu batagor lahir dan menjadi terkenal dan banyak diminati seperti sekarang ini. Rasa batagornya crunchy pisan, kriuk pisan. Neng, cepengan Neng. Kurang tingalikeun lebetanana ya. Dengerin tuh. Kriuk pisan ini rasanya nih waktu dimakan. Rasa dalamnya kenyal, rasa luarnya kriuk banget. Bumbunya meresap, garamnya pas, manisnya juga ada. Terus rasa wortelnya enggak keras. Pokoknya mah apa Neng? Raos pisan. Selain enak, tentu saja batagor ini juga menyehatkan loh anak negeri. Kulit tahu yang kita gunakan ini mengandung tinggi protein yang tentu saja sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Jika kita konsumsi secara benar alias tidak berlebihan.